Pemirsa, jelang Pilkada serentak mencuat wacana pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Anies terlihat banyak membangun komunikasi dengan berbagai partai politik. Anies Baswedan disebut-sebut akan membuka peluang untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Gerindra. Anies mengatakan pentingnya membangun dialog dengan berbagai pihak, terutama para pemimpin partai politik. Terkait pertemuan antara Anies dan Prabowo, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani buka suara dan mengaku belum mendengar adanya permintaan pertemuan tersebut. Oke, kita akan langsung melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau melihat kan dari awal memang nampaknya Gerindra atau Kim juga tidak tertarik untuk melirik Anies Baswedan begitu ya. Bahkan di grassroots juga dinyatakan tidak ada nama Anies dalam grassroots Gerindra. Nah, kalau melihat berarti ini akan sudah firm akan mengusung paslon sendiri nantinya. Dan ya, namanya siapa yang kira-kira? Jadi gini, tidak satupun partai politik ya yang memenuhi kuota untuk mencalonkan sendiri di Koalisi Indonesia Maju ya, ataupun di seluruh partai nggak ada, baik di Jawa Barat ataupun di Jakarta. Ya. Jadi nggak bisa memang diputuskan sendiri oleh Partai Gerindra. Kemarin memang ya kita jaring aspirasi banyak muncul nama-nama. Ya. Ada Pak Ariza Patria sempat awal-awal tapi sudah cukup senyap, ya kan? Lalu ada Mbak Rahayu Saraswati, ada Mas Budi Jiwandono, sempat muncul juga Pak Ridwan Kamil. Ada latar belakangnya juga, bukan muncul tiba-tiba Pak Ridwan Kamil, karena kan rakyat mendengar, konstituen kami mendengar Pak Ridwan Kamil itu mendapat surat tugas untuk juga Jawa Barat dan Jakarta, maju di Jakarta, dan juga ada informasi-informasi soal pemasangan billboard OTW itu Jakarta. Ya, lalu ada juga komunikasi interpersonal beberapa tokoh ya, misalnya dengan Pak Ridwan Kamil yang juga mengatakan bahwa sepertinya akan ada penugasan untuk maju di Jakarta. Mbak Gayung bersambutlah, di bawah pun muncil namanya, gitu kan ya. Dan kalau Pak Anies kan memang nggak muncul, mungkin ada residu kontestasi Pilpres, ada kekecewaan juga dengan performa, karena kan masyarakat Jakarta ini masyarakat yang sangat kritis, sangat rasional. Ekspektasi mereka ke pemimpin yang mereka pilih itu tinggi sekali. Sedikit saja kita dianggap tidak perform, ya nggak deliver apa yang kita janjikan, itu jadi masalah. Diingat gitu ya? Diingat gitu. Saya tahu banget, saya ini 2 periode di Jakarta, di Jakarta, ya. Sebagai penantang dan sebagai incumbent. Sebagai penantang itu, Masya Allah, kayak nggak sengaja jadi anggota DPR gitu kan ya. Tapi sebagai incumbent luar biasa, lebih beratnya, beban di pundak. Walaupun suara saya meningkat signifikan, tapi nggak gampang sekali. Kemana-mana itu kita seolah dibully dan masyarakat. Memang pemilih Jakarta unik begitu ya Bang ya? Bang Dewan, kemana aja nih selama ini nggak nongol. Padahal kalau kita nongol di 1 kecamatan, nggak mungkin kita di 9 kecamatan yang nongol, muncul gitu kan. Itu kan begitu. Tapi ya begitu tuntutan masyarakat. Dari hal-hal sederhana aja sangat tinggi sekali ekspektasinya. Harus kita hadir tiap minggu. Kemudian apa yang kita sampaikan dinilai betul-betul. Di parlemen itu kalau saya ngomong agak dianggap salah, saya dibully, bukan dibully ya, dikritik keras ketika di dapil gitu kan. Bang Habib yang sudah 2 kali di Jakarta Timur saja berat, apalagi Kang Emil yang memang sudah populernya di Jawa Barat begitu. Nanti ke Jakarta lebih berat lagi. Jadi gini, Jakarta ini kan kota pusatnya segala informasi. Ya. Sehingga calon-calon baru, tokoh yang apalagi yang dari stok tokoh nasional akan sangat mudah untuk ya mulai dari titik nol popularitas. Kan orang itu kan banyak tokoh besar nggak muncul di survei karena kan nggak ada informasi apapun soal kesediaan beliau maju. Maksudnya Bang Habib dengan adanya image baru ini ada kans besar begitu dalam Pilkada Jakarta? Saya yakin. Ya, Ridwan Kamil dalam konteks tokoh nasional kan dikenal semua masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Jakarta. Tempatnya pusat informasi baik media sosial maupun media mainstream. Nggak perlu lagi beliau banyak memperkenalkan diri soal latar belakang kinerjanya, ya. Tapi baru dalam konteks pemerintahan Jakarta, ya itu yang penting, gitu loh. Dia nggak punya beban
janji-janji yang tidak terpenuhi di Jakarta, tidak punya beban konflik-konflik lama yang pernah terjadi di Jakarta. Beban masa lalu ya? Beban masa lalu di Jakarta dia nggak ada. Kalau di Jawa Barat kan masyarakat Jakarta kan melihatnya dari jauh kan ya, melihat prestasi-prestasinya gitu. Jadi lebih menurut saya sosok-sosok seperti Ridwan Kamil ini berpeluang untuk kompetitif setidaknya kalau lawan misalnya. Selain RK adalah nama lain nggak sih kira-kira dari Kim sendiri, Bang? Mungkin ya dari teman-teman ada nama lain, saya susah kalau menyebut satu demi satu, nanti nggak fair juga, nanti nggak kesebut agak gimana gitu kan ya. Tapi soalnya sebelah kayaknya udah firm gitu kan. Masuk akal kalau akan ada nama baru. Ya nggak perlu, saya katakan ke teman-teman di Kim ya, kita nggak perlu khawatir kok misalnya memulai dari nol untuk sosialisasi. Jakarta ini kan cuma berapa ribu hektar ya, luasnya kecil sekali, nggak kayak misalnya Sumatera Barat ya. Kalau mau sosialisasi harus ke ujung gunung yang di sana, ke ujung pantai yang di sana. Effort juga bisa ya. Infrastruktur fisik, infrastruktur sosial media di Jakarta ini perfect mungkin ya. Kita ngomong sedikit orang di ujung sana udah tahu. Ya viral. Saya mau ketemu 2,8 juta konstituen saya itu cuma di 10 kecamatan. Anda kalau ke daerah lain itu 20 kabupaten, 15 kabupaten, 12 kabupaten luas gitu. Sekali wilayahnya ya. Bisa ratusan kecamatan. Jadi kita sebentar ketemu bisa ketemu ribuan orang gitu loh di Jakarta. Jadi gampang sekali kalau kejar popularitas dan kerja-kerja serius mengejar elektabilitas di Jakarta. Baik. Kalau Mas Ipang sendiri melihatnya bagaimana nih Mas Ipang dengan PKS yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman, ini kira-kira partai-partai mana yang diperkirakan akan segera merapat? Atau jangan-jangan memang pintu tertutup gitu? Iya, sebenarnya begini Mbak Sira, alasan orang bergabung di dalam koalisi atau maksud saya konteks ini partai politik itu 3 hal. Pertama, potensi bandwagon efek ya, potensi untuk menang. Karena sesungguhnya partai politik itu kan ingin berkuasa, ingin memenangkan. Nggak ada partai politik mengusung kadernya untuk kalah atau mengusung calon gubernur untuk kalah, kan nggak ada sebetulnya. Nah, sejauh mana potensi dua sosok ini, karena ini bicara pilkada itu bicara sosok, bukan bicara partai pengusung, ketokohan. Walaupun memang instrumen partai pengusung nggak bisa dianggap kita buang begitu saja, karena DNA center of kandidat atau based on-nya personalisasi kandidat itu DNA-nya besar. Kalau ditanya apa alasan ibu memilih calon kepala daerah, dia tanya apakah karena partai pengusung atau karena figur. Nah, cenderung jawabannya itu 86% itu karena figur, bukan karena partai pengusung. Ada 16% itu faktor partai pengusung. Biasanya yang partai ID-nya tinggi, membership, partisanship. Artinya orang yang merasa dekat dengan partai baik secara psikologis maupun secara ideologis. Jadi dia milih bukan karena figurnya tapi karena partai pengusungnya. Kan itu terjadi di Republik di Amerika Serikat kan. Dia memilih Trump bukan karena dia senang sama Trumpnya, bukan. Dia tahu Trump punya kelemahan. Tapi apa boleh buat, karena Trump didusung oleh Republik. Kalau militansi terhadap partainya itu dia militansi terhadap dari keluarga dari zaman dulunya milih Republik, dia akhirnya menjatuhkan pilihan memilih karena partai pengusungnya gitu. Nah, yang kedua adalah konteksnya adalah lem perekat orang berkoalisi itu adalah tentu saja adalah persamaan mutual understanding. Persamaan kepentingan, titik persamaan kepentingan harus ketemu dulu. Nah, sebenarnya secara chemistry politik hari ini iklimnya itu kelihatan bahwa Kim itu sudah siap menyiapkan lawan tanding yang berani melawan Anies. Kim ini kan adalah koalisi Indonesia Maju. Dan di situ ada Pak Prabowo, di situ ada Pak Jokowi. Nah, saya mencermati adanya Ridwan Kamil itu adalah lawan tanding yang dianggap sepadan, dengan yang sebanding untuk melawan Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan itu dianggap representasi sampling frame dari koalisi perubahan. Dan di situ tentu ada kelihatan chemistry-nya, ada PKS, ada Nasdem, ada PKB gitu. Nah, jadi ada orang mengatakan, oh ini nggak ada residu pilpres, tapi ada juga yang mengatakan sebagian ini masih ada residu pilpres ke DKI. Ya, bikin penasaran kalau residu pilpres juga terjadi di pilkada Jakarta begitu ya. Kim, kemudian juga ada PKB, PKS dan juga Nasdem. Lantas apakah ada poros ketiga? PDIP nanti akan kemana? Lebih berat ke PKS kah atau ke Kimnya nih? Itu sepanjang pertama kan ketika kita tanya apa alasan orang memilih calon gubernur tadi ya, itu kan pertama
sampai sejauh ini mereka belum menentukan pilihan. Itu karena memang nggak ada sosok itu yang mereka hadirkan. Tapi tadi kata Bang Habib ada kok ya, beberapa yang potensial. Yang poros ketiga ini belum muncul. Karena Bang Habib tadi bilang kan memang nggak butuh lama di Jakarta untuk memperkenalkan, maksudnya bukan dari KM 0 ya, namanya 0 kilometer, tetapi siapapun kalau dia potensial itu untuk mensosialisasikan, untuk memunculkan figur baru, itu sangat mudah di Jakarta. Di poros ketiga bukan ada mantan gubernur juga, dan juga mungkin menteri yang potensial nantinya untuk diusung. Nah, sangat memungkinkan kalau justru kita Mbak Rati senang ada 3 poros. Karena akan banyak menu yang disiapkan ke masyarakat, makin variannya makin besar, pilihan makin banyak. Tapi nampaknya masih sejauh ini masih 2 poros itu. Nah, apakah kemudian tadi ada Anies dengan Sohibul Iman, Anies dengan Kaisang, kemudian tadi ada juga Ridwan Kamil dengan Kaisang, atau Ridwan Kamil nanti dari kadernya Gerindra, atau Ridwan Kamil nanti dari kadernya Golkar, atau Ridwan Kamil nanti dari kadernya partai pengusung di KIM itu sendiri gitu. Nah, sejauh yang kita cermati memang 2 sosok ini yang belum ada lawan tandingnya gitu. 2 inilah baik Anies maupun Ridwan Kamil. Nah, pertanyaannya adalah partai-partai belum siap untuk menyiapkan poros ketiga, lebih banyak menyodorkan wakilnya, kadernya sebagai pendamping Anies maupun pendamping Ridwan Kamil. Itu yang terjadi. Baik. Kalau misalnya dalam waktu dekat tinggal 3 bulan ini ada figur ketiga, itu sangat mungkin gitu. Dan di Jakarta itu sangat mungkin hadir figur ketiga ini yang dikatakan kata orang bisa jadi istilahnya tuh ya kuda hitam lah, istilahnya the power of kepepet, tapi ini menjual gitu karena tingkat kedikenalan, kedisukaan dan keterpilihannya masih terus tumbuh secara elektoral. Kalau kita lihat 2 sosok ini, ada kan alasan orang kenapa ibu belum menentukan pilihan? Hasil survei Voxpol, kenapa orang belum menentukan pilihan? Hanya karena 2 hal. Karena pertama dia tidak kenal sosoknya. Yang kedua adalah dia tidak kenal dengan program visi dan kinerjanya. Yang ketiga karena menunggu masa kampanye. Nah, dalam konteks ini 2 sosok ini kalau kita lihat range dari tingkat kedikenalannya, mungkin Ridwan Kamil itu sudah hampir 90%. Begitu juga Pak Anies mungkin sudah 95% orang kenal. Orang suka dengan Pak Ridwan Kamil sama Anies mungkin antara kisaran range 70 sampai 80%. Artinya kalau dari segi tingkat orang dikenal dan disukai, ini sudah dianggap deadlock mentok gitu. Tapi pertumbuhan elektabilitas tetap akan dinamis. Tapi kalau ada sosok baru hari ini, mungkin nggak gitu. Kalau misalnya tingkat kedikenalan baru 15%, kedisukaan baru 10%, justru dia bisa jadi kutu loncat. Ingat bahwa Pilkada DKI Jakarta kalau nggak diseriuskan itu kalah. Nah, karena kita tanyakan juga ke Mas Holid punya banyak potensi, contoh Foke maupun Ahok pernah kalah di Jakarta. Mas Holid, artinya PKS pada saat ini sudah firm, sudah sangat-sangat pasti begitu, tidak bisa lagi dilobi-lobi ada penggantian dari calon wakilnya, atau jangan-jangan ya sudah terbuka peluang untuk partai-partai lainnya bergabung dengan catatan bahwa skema Anies Sohibul Iman ini juga bisa diutak-atik. Tapi dijawabin nanti usai jeda. Kami segera kembali. Deadlock mentok.